Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dicintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbahagia, salah satu kegiatan amaliyah kita sehari-hari sebagai muslim adalah berzikir kepada Allah ta'ala. Zikir ini sangat penting. Secara umum zikir ini bermakna macam-macam. Ada bermakna itu mengingat atau menyebutkan, bahkan mengenang. Ini makna zikir secara umum. Akan tetapi ketika kita bermaksud zikir ini sebagai amaliyah agama, maka itu adalah berzikir ini bermakna menyebut, mengingat Allah Ta'ala dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Ada zikir umum, ada zikir khusus. Zikir khusus ini adalah ketika kita menggunakan lisan kita untuk menyebut, mengingat Allah Ta'ala dengan kalimat-kalimat thayyibah. Semisal subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Adapun zikir khusus, ketika kita merasakan kehadiran Allah Ta'ala dalam hati sanubari kita, ini yang dinamakan zikrul qalbi. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu fawqa ma u'tis sa'ilin. Barang siapa sibuk selalu berzikir sehingga dia lupa atau sehingga dia tidak sempat meminta berdoa kepada Allah Ta'ala, zikir terus sampai dia tidak berdoa, maka apa efeknya? A'taituhu, katanya Allah Ta'ala, a'taituhu ma fawqa ma u'tis sa'ilin, maka akan aku berikan kepada Allah Ta'ala, akan aku berikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih luar biasa daripada apa-apa yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa, kepada orang-orang yang meminta-minta. Artinya sebenarnya zikir ini melebihi daripada kita berdoa. Kita bisa melihat kisah-kisah dalam Al-Quran tentang keutamaan zikir ini, dan sebagai solusi dari berbagai macam problem, masalah yang kita alami. Yang pertama itu kisah dalam Al-Quran, ya, ketika Rasulullah bersama para sahabat itu akan berangkat ke medan perang. Ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang, alladzina, orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulullah, yaitu para sahabat. Qala lahumun nas, ya, orang-orang musyrik, musuh-musuh Islam itu berkata kepada mereka, kepada para sahabat ini, kepada orang-orang taat ini, musuh-musuh Islam, ya, orang-orang musyrik itu berkata, mereka menakut-nakuti, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya musuh-musuhmu, orang-orang Quraisy yang musyrik, yang kafir, ketika itu dipimpin oleh Abi Sufyan, ya, ketika dia sebelum masuk Islam. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya mereka itu musuh-musuhmu, wahai sahabat-sahabatnya Muhammad, telah berkumpul untuk menyerang kamu. Fahsyauhum, maka takutlah kalian semua. Ancaman, mereka mengancam, mengintimidasi, membuat nyali mereka yang mereka kehendaki supaya takut,
supaya ciut sehingga nggak jadi untuk berperang. Akan tetapi apa? Seorang yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, ketika diancam, ditakut-takuti, diintimidasi, mau dibunuh, diapakan saja, bukannya mereka takut, bukannya mereka mundur, fazadahum imanan, bahkan Allah Ta'ala menambahkan kekuatan iman kepada mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat ini, apa? Mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung penolong kami. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil ini merupakan zikir yang masyhur. Bahkan itu dalam beberapa tarekat itu ini sebagai amalan yang standar di situ ya, amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh mereka pada ahlu tarekat. Sehingga dengan keadaan seperti ini, imannya tambah kuat dan memasrahkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dengan berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, maka apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala sama seperti tadi, a'taituhu faqoma u'tisailin. Fangqalabu, Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, fangqalabu binikmatin minallah wa fadlil lam yamsashum su'. Ketika mereka ditakut-takuti, diancam oleh musuh, tapi imannya ini semakin kuat dan berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, fangqalabu binikmatin minallah. Ya. Mereka kembali dari peperangan tersebut binikmatin, dengan kenikmatan, minallah, dari Allah Ta'ala, wa fadlin, dan karunia, keutamaan, lam yamsashum su', tidak ada bencana, tidak ada malapetaka, tidak ada kekalahan. Selesai sudah masalah. Bahkan apa yang diberikan kepada mereka di luar apa yang mereka pikirkan. Ini yang namanya kejutan dari Allah Ta'ala. Ya. Itu kisah pertama. Kisah kedua apa? Kita tahu itu dalam Al-Quran juga dikisahkan, itu Dhunnun ya, itu dalam surat Anbiya, itu Nabi Yunus ya, itu ketika beliau lari dari kaumnya, naik kapal, dilempar ke laut, dimakan oleh ikan, ada dalam ikan itu dalam kegelapan, kesusahan ya, duka yang luar biasa. Sama dengan kita merasa hati kita ini gelap, kita merasa alam ini terasa sempit ketika ada masalah dalam rumah tangga, konflik dalam rumah tangga, kita sulit mengatur keluarga, anak, istri, lain masalah ekonomi, masalah usaha, bisnis, hutang dan lain sebagainya. Gelap terasanya dunia ini ya. Akan tetapi bagaimana Nabi Yunus menghadapi itu semua? Bukannya dia menjauhkan diri dari Allah Ta'ala, malah dia mendekatkan diri dengan banyak berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka, Engkau maha suci, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahan kita, mengakui kelalaian kita, kealpaan kita, dosa-dosa kita sebutkan, kita akui kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan zikiran-zikiran ini istiqomah apa? Tidak lama ini ya, tidak lama kita menunggu, fastajabna lahu najainahu minal gham, sehingga Allah Ta'ala mengabulkan, memperkenankan keinginan doa dari Nabi Yunus tersebut yang ada dalam kegelapan di dalam ikan paus tersebut. Wa najjainahu minal gham, dan Allah Ta'ala menyelamatkan, dan kami selamatkan dia Yunus itu minal gham, dari kesusahan, dari duka cita, dari kegelapan, kegalauan dan lain sebagainya. Kadzalika nunjil mu'minin, begitulah ya, demikianlah Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mempunyai masalah yang mungkin pikiran logika kita itu sudah mentok, sepertinya ini sudah nggak ada solusi lagi, maka apa? Ingatlah kepada Allah Ta'ala, pasrahkan kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Insya Allah solusi akan segera datang ya. Dalam suatu kisah lagi ini ya, itu pada zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam,
Fir'aun dan kaumnya sudah tahu seperti ini. Dengan kejahatannya, ya, dengan tipu daya mereka luar biasa, ya. Ada seorang abdun soleh itu dari kaum tersebut yang menyembunyikan keimanannya. Ini merasa terdesak keadaan di situ. Akan tetapi bagaimana? Dia ingat kepada Allah Ta'ala dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Wa ufawwidu amri ilallah. Itu. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku pasrahkan sepenuhnya urusanku. Perkara yang aku dapatkan ini, yang ada pada diriku ini, urusan yang ada pada diriku ini, kesusahan, kesulitan, ancaman dari musuh, aku pasrahkan bukan kepada siapa-siapa, akan kepada ufawwidu amri ilallah, kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi ufawwidu amri ilallah ini menjadi zikiran kita, ya. Itu banyak dari ulama-ulama yang memberikan ijazah seperti ini, ya. Ufawwidu amri ilallah, ufawwidu amri ilallah ini. Dan itu terbukti, ya. Fa waqahullahu sayyati ma makaru wa haqqu bi ali fir'auna su'ul adzab. Maka bagaimana Allah Ta'ala pelihara dia Abdun Soleh ini, hamba yang soleh itu. Allah jaga dia, Allah lindungi dia, sayyati ma makaru, dari kejahatan tipu daya mereka Fir'aun dan kaumnya. Malah apa? Wa haqqu bi ali fir'auna su'ul adzab. Dan Allah Ta'ala mengepung Fir'aun dan kaumnya itu dengan azab yang sangat buruk. Inilah solusi dari Allah Ta'ala ketika kita bertakarrub kepadanya dengan banyak-banyak berzikir. Ternyata apa? Faqoma a'taituhu, memberikan yang lebih baik, ya, yang lebih dahsyat, ma'utis sa'ilin, dari apa-apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdoa. Ternyata dengan banyak berzikir ini apa? Yang diberikan oleh Allah melebihi daripada orang-orang yang meminta. Oleh karena itu ketika kita mungkin mempunyai masalah yang susah, yang sulit kita selesaikan, ya, kembali kepada Allah Ta'ala. Ingat, sebut nama Allah Ta'ala dengan bentuk berzikir, baik lewat lisan. Lama-lama lisan kita ini menjadi istiqomah, akhirnya kita berzikir dengan hati, rasakan kehadiran Allah Ta'ala dalam hati sanubri kita, sehingga kita merasa Allah Ta'ala selalu ada bersama kita. Oleh karena itu ketika kita merasa selalu bersama Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang kita takutkan. Seperti pasukan para sahabat tadi itu, ketika diancam, ketika diintimidasi, fazadahum imanan, imannya malah semakin kuat. Oleh karena itu mari kita istiqomahkan, kita dawamkan berzikir kepada Allah. Semoga kita mendapatkan rahmatnya, karunia-Nya, ampunannya, dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita segera mendapatkan solusi dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa lebih tenang, aman dalam beribadah. Semoga kita menjadi umatnya Rasulullah yang diakui selamat dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.